Setelah selesai ngamen, James pun mengajak si Bob untuk tos. James merasa senang karena tidak biasanya ia ngamen banyak yang ngasih duit. Tapi saat bersama Bob, ia mendapatkan duit yang banyak. Dan tentu hal ini sangat menggembirakan. Saat sedang menghitung duit, tiba-tiba datang seorang nenek-nenek dan berkata, "Kucingmu sangat lucu, sangat mirip kucing saya yang sudah tiada. Kucing orange punya karisma seperti hewan lucu lainnya. Jagalah ia seperti ia menemanimu saat ini." James yang mendengarkan hal itu memutuskan untuk menjaga si Bob dan membawanya kemanapun ia pergi. Karena dapat duit yang banyak, di rumah pun mereka makan enak bersama. Dan saat itu juga James membelikan sebuah tali yang baru untuk si Bob. Singkat cerita, saat James dan si Bob berangkat untuk ngamen lagi, tiba-tiba Bas mendatangi James dengan maksud mengajaknya berbicara. Karena si James tidak mau lagi masuk ke dalam dunia obat-obatan, dia pun menghindari si Bas dan menyuruhnya untuk pergi. Dan rupanya si Bas sedang butuh uang dan meminta pada James berapapun yang bisa ia berikan. Karena kasihan, James pun memberikannya, tapi dengan syarat uang itu harus digunakan untuk membeli makanan. Bas pun berterima kasih padanya. Lalu sebelum pergi, James mengatakan bahwa jangan pernah menemuiku lagi. Singkat cerita, James beserta kucingnya yaitu Bob mulai ngamen seperti biasanya. Penonton pun terlihat ramai di sana. Dan di lokasi tersebut juga ada si bos penerbit buku yang ikut menonton mereka. Saat sedang asik nyanyi, tiba-tiba ada satu penonton yang membawa seekor anjing. Akan tetapi saat anjing itu mendekat, ia malah mengencingi tas milik James. Dan mengetahui hal itu, James pun terlihat marah. Namun si pemilik anjing seperti tidak merasa bersalah sedikit pun. Kemudian salah satu penonton lain menolak si pemilik anjing. Lalu keributan pun tak terhindarkan. Kemudian Bob dilindungi oleh James karena ia takut dengan seekor anjing. Dan tidak berapa lama beberapa orang polisi pun datang untuk mengamankan lokasi tersebut. Singkat cerita, James pun dihukum selama 6 bulan lamanya tidak boleh ngamen dimanapun. Dan terlihat di situ juga ada Val yang telah menjamin kasus James tersebut. Dengan keadaan panik, ia pun bertanya Bob di mana. Ia ingin bertemu dengan Bob, tapi Val malah menjawab segeralah pergi ke apotek untuk membeli obat. Dan biarkan ia yang mengambil si Bob di kandang hewan polisi. James pun pergi ke apotek untuk meminum obat tersebut. Akan tetapi di apotek tersebut ada Betty yang kebetulan berada di sana. Dan melihat James yang ternyata seorang pecandu, ia pun marah dan mencoba untuk pergi. Kemudian James pun mengejarnya dan berusaha menjelaskannya pada Betty. Lalu mengatakan bahwa ia tidak pakai obat itu lagi dan sedang ikut program. Karena kepalangan marah, Betty tidak mendengar apa yang dikatakan oleh James dan memilih untuk pergi. Singkat cerita, James pun telah berada di rumah dan di sana ia juga ditemani oleh si Bob. James merasa pusing karena telah dilarang untuk ngamen dan otomatis tidak ada pemasukan. Kemudian James dan si Bob pergi ke sebuah percetakan buku yang bernama The Big Issue. Di sana ia melamar sebagai penjual majalah. Tidak lama ia pun diterima, tetapi dengan syarat harus sesuai wilayah dan tidak boleh masuk ke dalam wilayah orang lain. Jika ia melanggar persyaratan itu, maka tanggung sendiri akibatnya. Lalu James pun mulai berjualan majalah tersebut dengan menggunakan sepeda dan si Bob berada di keranjang depan. Kemudian sambil menggendong si Bob, James pun berjualan dan orang-orang yang melihatnya pun merasa gemas dan mereka pun juga melakukan selfie di sana. Bahkan di situ juga ada seorang wartawan yang ingin meliput James dan Bob. Karena ia tertarik untuk dipublikasikan, ia pun memfoto mereka berdua. Saat tidak sengaja melewati batas wilayah, terlihat sesama penjual merasa marah dan tersinggung oleh James. James pun berlalu pergi. Dan tidak lama kemudian datang seseorang yang ingin memotret James dan Bob. Setelah berfoto, mereka ingin membeli majalah yang dijual oleh James. Tapi James mencoba menolaknya karena bukan wilayahnya. James pun mengarahkan kepada penjual lain, akan tetapi mereka tetap memaksa dan membelinya dari James. Namun saat transaksi itu terjadi, ternyata penjual lain tersebut melihatnya sembari mantap iri dan tidak suka akan hal itu. Dan saat dipercetakan, ternyata orang itu pun melaporkan James karena mencoba menjual majalah di wilayah orang lain. James pun berusaha menjelaskannya, akan tetapi tidak merubah apapun karena sudah aturannya. Dan dari kejadian itu, James dilarang jualan selama 1 bulan.
Kemudian terlihat James yang semakin pusing karena duitnya semakin menipis dan ia sama sekali tidak ada pemasukan. Sehingga dengan keadaan tersebut James mau tidak mau kembali seperti dulu mencari makanan sisa dari tempat sampah. James pun kebingungan sedangkan si Bob ngeong-ngeong merasa sedang kelaparan. James yang mendengarnya pun langsung memarahinya, namun ia langsung mengelusnya karena merasa tidak tega dan berjanji akan mencari jalan keluar. Kemudian James pun pergi untuk ngamen bersama Bob, tapi kali ini ia mencuri-curi tempat agar tidak ketahuan oleh petugas. Tapi saat ngamen tiba-tiba Betty melihat dan memarahi James karena jika ketahuan ngamen dalam masa penangguhannya ia akan dihukum lalu dipenjara. Namun di situ James menjelaskan, "Bob sedang lapar, aku lapar, kami butuh uang untuk makan." Mendengar itu Betty pun pergi dan tidak ingin bertemu dengannya lagi. Tidak terasa sebulan pun berlalu, James pun mulai berjualan majalah lagi. Saat sedang berjualan, tiba-tiba datang seorang wanita yang membawa anaknya. Dan ternyata anaknya ingin memiliki kucing seperti Bob. Lalu wanita itu pun ingin membeli si Bob berapapun harganya. Tapi dengan spontan James menolak karena si Bob adalah teman sekaligus saudara baginya. Tidak lama perdebatan pun terjadi antara mereka. Si wanita yang memaksa sedangkan si James bertahan dengan prinsipnya. Saat sedang berdebat, salah seorang di sana terlihat membawa seekor anjing. Anjing itu pun menggonggong ke arah si Bob. Bob pun panik lalu lari dari genggaman James. Bob lari dengan kencang, si anjing pun ikut mengejar. Dan dengan spontan James pun mengejar si Bob yang sedang berlari entah kemana. Ia bertanya pada orang sekitar tapi tidak melihatnya. Ia teriak-teriak, hasilnya juga sama saja. Hingga malam hari pun tiba, Bob belum juga ditemukan dan James pun merasa bersedih. Kemudian James pun cerita pada Val kalau dia sangat khawatir akan keadaan si Bob karena sudah 2 malam ia belum juga pulang. Lalu Val mencoba menenangkannya, tetapi James malah menyalahkan dirinya yang tidak bisa menjaga Bob. Ia pun pulang dengan harapan Bob sudah pulang, tapi ternyata Bob juga belum pulang. James pun menunggu Bob sendirian sambil termenung, melihat ke jendela dan menatap piring yang biasa Bob gunakan. Di sisi lain ternyata koran yang dipublikasikan wartawan tempo hari sampai pada penerbit buku. Dan si bos penerbit buku tersebut juga tahu karena ia sering melihat James sedang ngamen. James dan Bob juga viral di salah satu media. Lalu kelihatannya si bos itu tertarik untuk menerbitkan kisah James dan Bob. Kembali kepada James, terlihat ia masih termenung dan menanti si Bob yang tak kunjung pulang. Lalu ia melihat 2 bandar obat di depan rumahnya. Ia pun mencoba menemuinya untuk menghilangkan stres. Setelah bertemu, bandar tersebut bertanya mau paket hemat atau unlimited. James yang mendengar malah berubah pikiran dan bertanya kembali tentang kucing orange miliknya. Mereka pun menatap si James dengan heran dan James pun berlalu untuk pergi. Saat ia masuk rumah, ternyata si Bob sudah ada di dalam sedang santai di meja dapur. Bob! Menyadari hal itu, James pun merasa senang melihatnya. Kemudian ia mencium dan memeluk kucing kesayangannya itu. Pada esok harinya, James sudah siap terlepas dari semua obat-obatan. Val pun memberikan petunjuk karena nanti James akan tersiksa dan kesakitan selama 1 minggu. Val pun mengatakan bahwa ia tidak bisa sendirian. Tapi James pun menjawab, "Aku punya teman yaitu Bob karena ia juga telah membantuku selama ini." Him got me this far. The other day we were out selling papers and this guy came up. Singkat cerita, James pun memulai pelepasan obat-obatannya. Agar tidak terasa sakit, ia menghibur dirinya dengan bermain gitar. Dan setelah melewati proses yang begitu menyiksa, akhirnya James telah sembuh dan ia pun menghibur si Bob untuk jalan-jalan. Singkat cerita, James sudah seperti orang normal pada umumnya. Pada suatu hari saat James ingin bertemu Betty, ia melihat ada orang yang mau pindahan. Ternyata itu adalah Betty.
Betty pun memeluk James yang senang melihat James sudah sembuh. Betty pun berkata ia mau pulang ke rumahnya karena dia tidak bisa hidup di lingkungan seperti itu. Kemudian Betty memberikan kenang-kenangan dan alamat barunya pada James. Lalu tidak lupa ada juga surat yang dititipkan pada Betty untuk James dari penerbit buku. Mereka pun lalu berpisah. Tidak lama kemudian James pun menemui sang penerbit buku tersebut lalu berbincang-bincang yang intinya mereka ingin mengangkat kisah kehidupan gelandangannya. Karena mereka menganggap akan menjadi buku yang hebat dan mendengar hal tersebut James pun mau mencobanya. Kemudian James dipinjamkan laptop untuk bisa menuliskan kisahnya, tapi James bingung harus mulai dari mana, sehingga membuang banyak potongan kertas di lantai dan si Bob pun bermain-main dengan kertas tersebut. Lalu singkat cerita, setelah berhari-hari menulis kisah hidupnya, bukunya pun terbit dan seketika laris manis sampai banyak yang mengantri. James pun disambut gembira oleh orang-orang di sana dan Betty pun ternyata juga datang melihat keberhasilan James. Kini James telah menjadi terkenal dan banyak yang memberikan apresiasi, terutama Val, ayahnya, dan nenek itu pun juga datang di acara tersebut. Kemudian James pun jumpa pers sekaligus akan menandatangani sebuah buku dan di sana James menyampaikan That not everyone manages to take them. Just tell the truth. And that's what I've done. Setelah itu James lalu menandatangani sebuah buku dan di situ juga ada James Bowen asli hadir sebagai cameo di sana. Bob pun terlihat seperti mengenal orang ini. Dan di ending film menjelaskan buku A Street Cat Named Bob diterbitkan tahun 2012 dan langsung menjadi buku yang sangat laris saat itu. Kini James dan Bob menjadi sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka. Bob pun masih menaiki pundak James kemanapun ia pergi dan cerita pun selesai. Fakta yang menarik yang kami suka dari film ini adalah kucing yang berperan merupakan kucing asli dari James Bowen. Sekaligus jalan ceritanya yang sangat menyentuh. Dan buat teman-teman yang ingin melihat film aslinya, silahkan komen terlebih dulu bagaimana tanggapan teman-teman tentang alur cerita film kali ini. Dan sekedar informasi untuk teman-teman yang melihat film ini, tepat tanggal 15 Juni tahun 2020 dikabarkan bahwa kucing James Bowen ini telah meninggal dan tentu ia merasa sangat kehilangan karena kucing tersebut adalah satu-satunya teman yang pernah menjadi saksi bisu perjuangannya, namun kini sudah pergi untuk selama-lamanya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Silahkan share video ini, siapa tahu teman-teman kalian belum tahu cerita James dan Bob. Oke, see you next video.